Kala matahari condong berlalu, pergi beradu ke ufuk barat. Pasir di pantai turut berseru, supaya umat tunaikan sholat. Pasir di pantai turut berseru, supaya umat tunaikan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita dalam dialog antara ustazah dan ustadz kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah situasi kaum muslimin dan muslimat di saat Ramadan datang. Biasanya kita berbahagia dan bersemangat untuk beribadah, mulai dengan puasa bahkan tarawihnya. Tetapi situasi selanjutnya 15 hari ke depannya biasanya tinggal puasa saja, tarawihnya masih, puasa ada, kadang sholat subuhnya hilang, sholat zuhurnya kelelahan, sholat asarnya kelaparan, maghribnya kekenyangan, isanya sudah ngantuk. Untuk itu kita tanya pendapat Ustadz yang sebenarnya bagaimana kedudukan ibadah di bulan Ramadan, apakah hanya tarawih dan puasa saja? Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan kepada Ustadz. Silakan Ustadz, mohon di penjelasannya bagaimana sebaiknya kita dalam mengisi Ramadan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja berada, kita bersyukur karena pada hari ini kita sudah berada dalam suasana yang penuh dengan nilai-nilai ibadah, yaitu di bulan suci Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Kita bersyukur karena memang kita sudah berada di bulan yang Allah jadikan nafas setiap orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau minyak kasturi, dan Allah menjadikan tidurnya orang yang beriman dan berpuasa di bulan ini itu adalah bernilaikan ibadah di sisinya. Banyak lagi keutamaan yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Makanya kita bersyukur karena Allah memberikan umur kita yang panjang sampai hari ini kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Cuman ada persoalan yang kadang-kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di mana semangat ibadah itu di bulan Ramadan memang cukup bagus dan sangat baik, di mana segenap kaum muslimin menyambut kedatangan Ramadan ini dengan niat bahwa mereka akan bisa mengagungkan dan mensyiarkan bulan Ramadan ini dengan aneka macam ibadah yang dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita berharap memang semangat beribadah itu tetap terjaga dan terpelihara baik sepanjang Ramadan ini, begitu juga nanti setelah Ramadan. Memang ada fenomena kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat, mereka bersemangat untuk berpuasa, malah mengajak seluruh keluarga untuk berpuasa. Itu tidak salah, karena memang puasa adalah salah satu kewajiban di dalam agama. Karena di dalam rukun Islam itu ada syahadat, ada sholat, ada puasa. Jadi bagi mereka yang bersemangat puasa, hendaknya juga bersemangat melakukan ibadah sholatnya 5 waktu. Karena sholatnya 5 waktu adalah satu kewajiban, puasa satu kewajiban. Tidak bisa hanya sholat yang diutamakan, yang dikerjakan, tapi puasa tidak dikerjakan, atau sebaliknya, puasa dikerjakan, tapi sholat tidak dilakukan. Kewajiban itu adalah seiring dan sejalan. Maka tentunya sebagai orang yang beriman, kita hendaknya menjaga semua kewajiban kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sholat yang 5 waktu, begitu juga puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan hanya sekali dalam setahun. Jadi menurut Ustadz, kondisi tadi
kecenderungan hanya mengejar puasa dan bahkan rajin sholat tarawih, kadang-kadang sholat subuhnya hilang gitu. Bagaimana kedudukan ibadah kita yang seperti itu? Mohon pencerahannya, Ustaz. Puasa adalah ibadah yang berdiri sendiri. Jadi bila mana dia melakukan puasa sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka puasanya tetap sah. Kalau dia sholat, berarti kewajibannya tentang sholat juga dilunasi. Karena sholat itu adalah juga ibadah tersendiri. Tidak ada kaitannya kalau dia puasa lalu tidak sholat, lalu puasanya tidak sah. Tidak. Bila mana dia memenuhi rukun syarat untuk berpuasa, maka puasanya tetap sah. Cuman hutangnya barangkali di bidang sholat, mungkin dia tidak sholat. Maka dosanya adalah dosa dia tidak sholat. Dia oleh karena itu sebaiknya tentu bila mana kita berpuasa juga kita melakukan sholat yang 5 waktu, karena ini adalah kewajiban tersendiri. Malah sholat itu ibadahnya kewajiban yang tidak bisa diganti. Sementara andai kata puasa dia tidak mampu, dia bisa berpuasa pada hari yang lain karena dia mungkin musafir atau mungkin karena sakit, atau kalau memang tidak mampu berpuasa sama sekali, dia boleh membayar fidyah. Sementara sholat tidak ada keringanan kecuali bila mana dia sudah tidak punya akal lagi. Kalau dia sehat, sholat sebagaimana mestinya. Kalau dia sakit, ada tata cara sholat bagi orang yang sakit. Kalau dia musafir, ada sholat jamak dan sholat qasar. Bahkan di yaumil hisab, amalan yang pertama di hisab itu kan sholat. Iya. Oke. Jadi karena awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Iya. Kalau sholatnya itu bagus, maka ibadah-ibadahnya yang lain dinilai bagus. Tapi bila mana sholatnya tidak bagus, tidak baik, belum tentu ibadah-ibadahnya yang lain itu akan menjadi ibadah-ibadah yang baik. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi wejangan Ustadz kita tentang bagaimana kedudukan ibadah di bulan Ramadan. Agar seimbang antara ibadah puasa, sholat tidak tertinggal, silakan tambah tarawihnya, karena memang dalam bulan Ramadan ibadah sunat pahalanya sama dengan ibadah wajib, sedangkan ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang mendapat keberkahan di bulan Ramadan dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Demikian saja, saya Juriah, penyuluh agama fungsional Kabupaten Agam, Kecamatan Danuampu, dan suami saya Yasri, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Palembayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.